مساحة لو نعيش بلا سماء. Karakteristik pendidikan di STD Al-Busyra adalah pemegang utama pendidikan tetaplah orang tua. Ini yang harus kita fahami sebagai orang tua, bahwasanya penentu keberhasilan pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh orang tua di rumah. Kalau kita persentasikan 60% itu keberhasilan pendidik ditentukan oleh orang tua di rumah, bagaimana mendampingi anak. Kemudian 20%-nya adalah sekolah, 20%-nya dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu kita harus memahami betul bahwasanya sekali lagi pemegang utama pendidikan tetaplah orang tua. Dan kalau kita perhatikan anak-anak yang hafalannya bagus atau sudah hafal Al-Quran, maka kalau kita teliti lagi ternyata orang tuanya juga sangat intens membantu mereka mendampingi anaknya untuk belajar di rumah, ya, seperti Musa, kemudian Tabarok, ya. Kalau kita perhatikan maka orang tuanya betul-betul luar biasa mau mendampingi anak sehingga mereka berhasil menghafalkan Al-Quran. Sekali lagi, pemegang utama pendidikan tetaplah orang tua. Kita sebagai orang tua itu sangat menentukan sekali keberhasilan dari sebuah proses pendidikan, baik di sekolah maupun di rumah. Ada sebuah kisah yang menarik, ya, yang disampaikan oleh salah satu masyayikh. Ada seorang wanita yang cerdas, ya, tapi dia lebih memilih mengajar anak TK. Kemudian ditanyalah ustadzah tersebut, "Wahai ukhti, kenapa engkau lebih memilih untuk mengajar anak-anak TK?" Maka ustadzah tersebut menjawab, "Saya memilih mengajar anak-anak TK karena saya ingin mereka, anak-anak TK tersebut, hafal surat Al-Fatihah itu dari saya sendiri. Saya tidak ingin mereka hafal Al-Fatihah dari orang lain. Sehingga ketika mereka sholat seumur hidupnya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada saya." Maka dari sini, tidakkah kita sebagai orang tua merasa iri? Apakah untuk mengajarkan surat Al-Fatihah saja harus diambil oleh para ustadz dan ustadzah? Ketika kita berhasil mengajari surat Al-Fatihah dan anak itu hafal dari kita sebagai orang tua, dari kita, maka kita bayangkan bagaimana pahalanya yang akan terus mengalir kepada kita, ya. Di saat kita tertidur, anak kita terbangun membaca Al-Fatihah, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita terus. Bahkan sampai kita meninggal pun, maka pahalanya akan tetap terus mengalir kepada kita.